Halo, Leo. Ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Leo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Leo, hari ini kita mengangkat judul yaitu persiapkan dirimu untuk hal besar yang akan kamu ambil. Oke, Leo. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Leo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Leo, kita mulai saja dengan kartu yang pertama. Di sini kita punya Guardian of Wands. Kartu kedua. Di sini ada The Tower. Kartu ketiga. Di sini kita punya Six of Wands. Kartu keempat. Di sini ada Eight of Swords. Kartu kelima, di sini kita punya Explorer of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada Four of Cups. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Moon. Oke. Leo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Persiapkan dirimu untuk hal besar yang akan kamu ambil. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada The Moon. Nah, ini menggambarkan sebuah kerinduan, sebuah fantasi yang mungkin selama ini hanya menjadi angan-angan, hanya menjadi sebuah mimpi dan harapan, tanpa adanya suatu keterwujudan, tanpa adanya suatu pencapaian-pencapaian untuk bisa menunaikan mimpi tersebut. Dan akhir-akhir ini, kerinduan ini, ya, fantasi untuk kebahagiaan, untuk kenyamanan, untuk sebuah kesuksesan dan kemajuan di setiap sektor kehidupanmu, akhirnya mampu kamu wujudkan, akhirnya mampu terpenuhi di dalam kehidupanmu. Dengan cara apa kamu bisa mewujudkannya? Dan kartu ini juga menggambarkan ada ambisi, ada keinginan yang kuat, ada komitmen yang besar untuk mewujudkan ini semua. Untuk mengorbankan hal-hal terbaik yang kamu miliki. Baik itu waktu, tenaga, pemikiran, ataupun hal-hal yang lainnya. Kamu korbankan. Kamu relakan, kamu kerjakan setiap hal-hal, setiap detail di dalam kehidupanmu dengan sangat maksimal, tanpa kenal lelah, tanpa adanya rasa capek, dan kamu tetap bertahan, tetap berjuang, berjalan pada jalurmu, berada pada trek yang benar. Dan sehingga langkah besar inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada banyak kemajuan, pada banyak peningkatan, pada banyaknya rasa nyaman, rasa percaya yang kembali tumbuh antara kamu dan lingkungan dan orang-orang sekitarmu. Dan inilah kerinduanmu, inilah fantasi yang selama ini kamu inginkan di dalam kehidupanmu. Akhirnya terwujud nyata. Oke, nah memang selama ini belum banyak yang bisa kamu lakukan. Belum banyak kemajuan, belum banyak peningkatan. Belum ada satupun mimpimu, satupun fantasimu yang terwujud. Yang mungkin dikarenakan berbagai macam situasi.
berbagai macam keadaan. Entah itu dari kurangnya komunikasi, kurangnya kerjasama yang baik, ya, kurang adanya support dan dukungan dari lingkungan terhadap dirimu, ataupun kurang adanya usaha-usaha yang maksimal yang kamu lakukan. Tetapi dengan sebuah ambisi, dengan sebuah tekad yang baik, dengan komitmen yang besar, akhirnya kamu mewujudkan, akhirnya kamu mengambil langkah besar, mengambil hal-hal terbaik, meskipun sulit, meskipun melelahkan. Tetapi ini harus kamu ambil. Demi apa? Demi kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu. Dan setelah terjadi peningkatan, maka terwujudlah kebahagiaan, kenyamanan, hubungan yang harmonis antara kamu dan lingkungan manapun, ataupun antara kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Oke, jadi inilah mungkin salah satu peristiwa ataupun kamu harus segera mempersiapkan dirimu, ya, untuk langkah besar, untuk hal-hal besar yang harus kamu ambil. Karena apa? Karena inilah waktunya, karena inilah saatnya kamu harus bisa mewujudkan semua mimpi dan harapanmu, di mana selama ini hanya menjadi sebuah kerinduan, hanya menjadi sebuah fantasi. Tetapi inilah momentumnya untuk mewujudkan. Momentumnya untuk meraihnya. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Guardian of Wands. Nah, benar saja kan? Ini menggambarkan sebuah keberanian yang besar yang kamu lakukan untuk meraih apapun yang kamu inginkan. Dan energi yang tergambar di kartu ini begitu besar. Ya, tampak di sini ada seekor bunglon ataupun cecak ataupun apalah itu, kadal. Ya, dia berada di ujung ranting pohon dan di bawahnya ada api yang begitu membara. Tetapi hal ini harus dia lakukan untuk bisa sampai di ujung ini dan dia bisa melompat untuk menangkap mangsanya. Sedangkan di bawahnya ada api yang begitu hangat, yang begitu panas. Tetapi resikonya harus kamu ambil. Bunglon ini harus mengambil resiko demi agar mendapatkan santapan malamnya, untuk mendapatkan makanannya. Nah, inilah yang tergambar dalam dirimu saat ini, dalam kehidupanmu saat ini. Ya, ada energi yang besar, ada keberanian yang besar, yang kuat di dalam dirimu untuk meraih apapun yang kamu inginkan. Meskipun harus capek, meskipun harus lelah, meskipun harus membanting tulang, menguras keringat, mengorbankan waktu dan pemikiran. Tetapi ini harus diambil. Demi apa? Demi kemajuan. Demi apapun mimpimu, demi apapun harapanmu yang harus kamu capai. Jadi jangan pernah berhenti berjuang. Apapun resikonya harus kita hadapi. Apapun prosesnya harus kita jalani. Toh jika hasilnya belum maksimal, jika hasilnya belum baik, keesokan harinya bisa kita coba lagi. Yang penting jangan pernah berhenti berusaha. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Tower. Nah, ini perubahan yang baik ya. Perubahan yang baik, peningkatan yang signifikan, baik dalam segi berpikir, baik dalam cara bertindak, cara memutuskan hal-hal penting, ataupun dalam cara berkomunikasi, dalam cara membangun kerjasama yang baik, ataupun dalam cara memperlakukan orang-orang yang ada di sekitarmu dengan sangat baik. Nah, perubahan-perubahan baik inilah yang akhirnya merubah keadaan, merubah situasi yang menjadi lebih menguntungkan kamu, yang menjadi lebih mempermudah kamu untuk melakukan hal-hal besar, untuk melakukan langkah-langkah hebat selanjutnya. Oke, jadi kamu telah benar-benar bisa melewati berbagai macam tantangan dan rintangan di setiap lika-liku kehidupanmu selama ini. Oke? Boleh saja alam semesta menghancurkan kita. Keadaan membuat kita terpuruk, membuat kita tersudut. Ya, seperti tergambar di kartu ini. Ya, ada tumpukan batu
yang tetap tegak berdiri di saat sebagian tumpukan ini disambar oleh petir dan hancur berkeping-keping. Inilah yang menggambarkan dirimu. Boleh keadaan, boleh situasi menyudutkan kita, seolah-olah tidak berpihak kepada kita. Tetapi bagaimana kita bangkit, bagaimana kita keluar dari situasi dan keadaan tersebut, itulah kuncinya. Nah, dengan apa kita keluar? Tentunya dengan perjuangan yang besar, dengan langkah-langkah yang terbaik. Apapun resikonya, apapun konsekuensinya, harus kita ambil. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang ketiga, di sini kita punya Six of Wands. Nah, jadi akan ada kemenangan, akan ada kesuksesan di dalam kehidupanmu. Ya, karena apa? Karena semua telah bisa kamu tata menjadi lebih baik. Ya. Keadaannya, situasinya telah berbalik, telah menjadi lebih berpihak kepada kamu, telah lebih menguntungkan kamu. Tetapi ingat, ya, kesuksesan ini, kemenangan ini adalah awal. Ini bukanlah akhir. Karena apa? Karena di depan tugas, tanggung jawab yang jauh lebih besar akan menantimu. Jadi jadikanlah kemenangan ini, jadikanlah kesuksesan ini sebagai langkah awal untuk kamu terus maju, untuk kamu terus berkembang di kemudian hari. Jangan sampai membuat kamu terlena, membuat kamu abai, membuat kamu merasa sudah puas ataupun cepat puas. Nah, jika kita sudah merasa puas, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang terbaik lagi. Maka kita akan kalah di dalam berkompetisi, di dalam bersaing, di depan perjalanan kita. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Eight of Swords. Nah, jadi kamu benar-benar telah bisa keluar dari keterjebakanmu di masa lalu. Ya, dari keadaan dan situasi yang dulunya selalu tidak adil, selalu menyudutkan kamu. Ya, dan kamu akhirnya bisa lepas dari pemikiran negatif, dari pemikiran yang sempit, ataupun dari keterbatasan-keterbatasan di dalam berpikir. Oke, tampak di kartu ini, ya, ada sebilah pedang, ya, yang telah keluar dari tumpukan pedang-pedang lainnya yang terikat pada sebuah pohon. Oke, ya, inilah menggambarkan dirimu saat ini. Kamu mulai mampu mengambil jalan yang berbeda, ya, mengambil langkah-langkah yang sulit, begitu ya, yang mungkin lebih sulit dari kebanyakan orang ambil, begitu ya. Tetapi ini harus kamu lakukan. Tetapi ini harus kamu kerjakan. Karena apa? Karena kamu menginginkan hal-hal yang lebih baik lagi. Karena kamu menginginkan hal-hal yang lebih maju lagi. Nah, jadi benar-benar telah membukakan wawasanmu, membukakan pikiranmu menjadi terang benderang, membukakan hatimu, ya, menjadi lebih lapang, lebih tenang untuk melakukan hal-hal hebat, untuk melakukan hal-hal besar di dalam kehidupan. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Explorer of Swords. Ini menggambarkan perubahan situasi, ya. Di mana situasinya mulai menjadi dinamis, mulai berubah-ubah, ya, tetapi semakin ke sini situasinya akan semakin membaik. Karena apa? Karena ada fokus, ada intensitas untuk terus maju, untuk terus melakukan hal-hal yang terbaik yang kamu mampu setiap harinya. Jadi setiap hari kamu akan dapatkan banyak kemajuan, banyak peningkatan di setiap sektornya. Oke? Tetapi kuncinya satu, jangan sampai pernah berhenti melangkah. Jangan sampai pernah berhenti berjuang. Meskipun langkah kita kecil, meskipun kita berjalan dengan lambat. Tetapi jika kita berhenti, maka kita tidak akan sampai pada tujuan kita. Tetapi jika kita terus berjalan, maka pada akhirnya kita akan sampai pada tujuan akhir. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Four of Cups. Nah, jadi memang, ya, situasi yang tidak nyaman, situasi yang membosankan, situasi yang jenuh, ya. Jika kita larut di dalamnya, maka kita akan berada selamanya di dalam situasi tersebut. Oke?
Tetapi bagaimana cara kita agar keluar dari situasi yang tidak nyaman, dari keluar dari rasa bosan, rasa jenuh? Ya. Itulah bagaimana caranya kita bisa bangkit dan keluar dari keadaan tersebut. Tentunya dengan melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Dengan menata diri menjadi lebih baik, serta dengan belajar dari setiap pengalaman, dari setiap proses di dalam kehidupan kita. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Leo sahabatku, dan semoga temanku Leo benar-benar akan mampu mempersiapkan diri. Ya, benar-benar akan mampu menjadi yang terbaik, mengambil langkah besar, mengambil hal-hal hebat untuk kamu kerjakan. Karena apa? Karena inilah saatnya yang harus kamu lakukan untuk meraih semua mimpimu, untuk mencapai kemajuan, mencapai peningkatan di setiap sektornya. Dan bukan tidak mungkin kebahagiaan, kenyamanan untuk kamu, untuk orang-orang yang kamu sayangi, untuk orang-orang sekitarmu akan mampu kamu wujudkan, akan terjadi di dalam kehidupan. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.